Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Eh, Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih diberikan kesehatan ya. Mudah-mudahan tetap selalu sehat, bersemangat dan mudah-mudahan penuh bermanfaat ya bagi kehidupan kita sehari-hari. Eh, Teman-teman semuanya, pada kesempatan pagi hari ini, kita akan lanjutkan kuliah kita di kebijakan pengolahan sampah berkelanjutan ya. Nah, sesuai dengan RPS ya, rencana perkuliahan semester ya, eh, di pertemuan keempat ini, setelah teman-teman kemarin mengerjakan beberapa tugas, tugas yang pertama terkait dengan bagaimana menghadirkan sebuah ilustrasi pengolahan sampah yang dimulai dari kebijakan-kebijakan yang ada ya. Jadi bagaimana memetakan kebijakan yang ada yang existing di Indonesia dan hubungannya begitu ya. Jadi baru memetakan regulasinya apa, terus kemudian turunannya apa saja gitu. Tapi kita belum sampai melihat secara detail ya apa masing-masing isi dari regulasi tersebut ya. Nah, pada pertemuan hari ini ya, kita akan lanjutkan terkait dengan studi kasus ya. Studi kasus ini sebenarnya kalau mau dibahas sangat banyak ya terkait dengan kebijakan pengolahan sampah. Tapi saya coba mengambil beberapa studi kasus yang ada dan mungkin sudah menjadi hal yang biasa untuk didengar. Namun sebelum itu saya akan mereview sedikit terkait dengan materi sebelumnya yang teman-teman melihat rekaman ya webinar terkait dengan aspek-aspek pengolahan sampah. Di pertemuan pertama kita juga sempat menyinggung bahwa ada aspek-aspek yang tidak hanya teknis operasional, tidak hanya bagaimana sampah itu diangkut, gitu ya, bagaimana sampah itu diproses secara teknologi, gitu ya, tapi ada aspek-aspek yang lain yang sangat mendukung keberhasilan dari pengolahan sampah. Nah, apa saja aspek-aspek itu? Seperti dalam pertemuan pertama dan dalam video kita sudah mengetahui bahwa ada aspek pengaturan ya, bagaimana eh, semua proses itu perlu ada yang mengikat gitu. Ya. Ikatannya adalah lewat kebijakan yang disepakati bersama gitu. Regulasi yang ada gitu. Aspek peraturan. Kemudian aspek yang berikutnya adalah secara mudahnya adalah siapa yang akan menjalankan dari aturan-aturan tersebut gitu ya. Di dalam aturan dibagi peran-peran gitu, dari berbagai macam pihak yang akan terlibat dalam sistem pengolahan sampah. Berarti ada aspek kelembagaan. Aspek kelembagaan ini tentunya tidak hanya membatasi diri dalam kelembagaan yang ada yang sifatnya adalah kedinasan gitu ya. Tapi eh, birokrat begitu ya. Tapi juga kelembagaan ini sangat dipentingkan pada saat misalnya kita berbicara pengolahan sampah berbasis masyarakat gitu ya. Siapa yang akan bertanggung jawab, siapa menjadi ketua, divisinya apa saja, berarti butuh organisasi gitu ya. Jadi kelembagaan ini eh, juga sangat penting untuk menjamin peraturan itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang kita ketahui bersama, karena kita ya bidangnya adalah teknik, gitu ya, aspek teknis operasional, gitu ya. Bagaimana sampah itu berpindah dari satu tempat menuju ke tempat yang lain, ya, dari hulu ke hilir. Kayaknya di slide pertemuan pertama saya sudah share, tapi nanti kita akan bahas lagi. Bagaimana menjamin sampah tersebut tidak mengganggu lingkungan, ya. Bagaimana menjamin sampah tersebut tidak menyebabkan berbagai macam uh, gangguan kesehatan. Kan. Bagaimana sampah tersebut dapat dijamin menjadi sumber daya yang saat ini misalnya menjadi PSEL, gitu, yang dulu namanya PLTSA. Ya. Nah, aspek teknis operasional itu sangat dikenal. Gitu. Dinas Lingkungan Hidup melakukan aspek teknis operasional. Ya.
Dinas PU mungkin yang melakukan pengangkutan sampah juga melakukan aspek teknis operasional. Jadi dibandingkan aspek satu, aspek dua, aspek tiga, mungkin aspek tiga ini yang paling sering didengar oleh masyarakat kita gitu. Uh, yang sangat familiar artinya yang dilakukan setiap harinya. Kemudian yang keempat adalah aspek peran serta masyarakat. Karena regulasi kita memang mengarahkan ya, kepada bagaimana keterlibatan masyarakat, baik di sumber sampah, di skala kawasan, uh, peran masyarakat dirasa sangat dibutuhkan sesuai dengan kebijakan yang ada. Maka aspek yang keempat terkait dengan peran serta masyarakat ini tidak menjadi hal yang ketinggalan juga. Saat misalnya contohnya di aspek teknis operasional ditentukan nih ada jenis-jenis sampah ya. Misalnya kita berbicara Permen PU nomor 3 ya, tahun 2013. Dia berbicara tentang ada pemilahan sampah yang diinginkan ya. Ada 5 jenis sampah yang ingin dipilah sejak dari sumber. Berarti itu sangat membutuhkan aspek peran serta masyarakat. Masyarakat harus tahu, harus termotivasi untuk melakukan, gitu ya. Kemudian setelah melakukan mendapatkan apa, gitu ya. Kalau tidak melakukan mendapatkan apa, gitu. Itu dibahas di dalam aspek peran serta masyarakat tersebut. Gitu. Terus kemudian aspek yang terakhir ya, yang juga sangat menentukan, ya, tapi bukan menjadi aspek utama, sering disampaikan seperti itu. Tapi kalau tidak ada aspek ini, mungkin keempat aspek yang lain tidak bisa berjalan dengan baik juga. Ya. Jadi aspek pembiayaan ini menjadi sangat penting. Baik itu yang sifatnya nasional, kemudian provinsi, maupun daerah yang sudah dibagi kewenangannya masing-masing sesuai dengan yang ada di dalam aspek pengaturan begitu ya. Jadi dibagi, oh ini tugasnya pusat ini apa gitu ya. Tugasnya eh, provinsi itu apa gitu ya. Tugasnya kabupaten kota itu apa ya. Jadi sudah jelas semuanya. Nah, tapi mungkin ya garis-garis penunjuk arah ini tidak terlalu pas gitu. Ya. Yang mungkin pas itu kalau saya tambahkan seperti ini gitu. Jadi eh, semuanya saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Aspek pembiayaan dengan kelembagaan, kelembagaan dengan peran serta masyarakat, teknis operasional dengan peraturan dan seterusnya. Jadi ada hubungan yang saling mengikat antara satu dengan yang lain. Jadi kalau di breakdown lebih detail gitu ya, eh, terkait dengan aspek atau alur pengolahan sampah yang kita kenal jadi dua aktivitas utama yaitu pengurangan dan penanganan. Ini kalau dibagi ini peraturan, kelembagaan, teknis operasional, peran serta masyarakat, pembiayaan, semuanya itu dicentang gitu ya. Semuanya itu berhubungan gitu. Boleh nggak pengatur perlu nggak aspek pengaturan dalam pembatasan timbulan sampah? Pasti gitu ya. Perlu nggak aspek pengaturan dalam pemilahan? Pasti. Perlu nggak aspek kelembagaan dalam pembatasan? Misalnya ada provinsi yang menerapkan tentang kebijakan pengaturan atau pembatasan plastik sekali pakai. Gitu. Siapa yang mengatur hal itu, gitu ya? Siapa yang mengelola hal itu? Berarti butuh kelembagaan. Begitu juga teknis operasional, peran serta masyarakat, pembiayaan. Jadi eh, ini perlu kita apa gaungkan gitu ya. Semangatnya adalah tidak bisa aspek itu berdiri sendiri gitu ya. Karena keseluruhan aspek ini saling berhubungan gitu. Jadi saling mendukung antara satu sama lain. Dan kita lihat bahwa di dalam aktivitas-aktivitas pengolahan sampah itu juga aspek ini semuanya berhubungan. Jadi sesuai dengan Undang-Undang 18 tahun 2008, gitu ya, disebutkan ada dua kegiatan utama dalam pengolahan sampah, pengurangan dan penanganan sampah. Nah, kalau kita lihat berarti ada 8 nih ya, ada 8 aktivitas pendukung, gitu ya. Bagaimana mendukung pengurangan sampah yang baik lewat pembatasan timbulan, pemanfaatan kembali, pendaur ulangan dan seterusnya. Jadi ini menjadi hal yang penting bahwa setiap aktivitas pengolahan sampah
harus disertai dengan aspek-aspek pengelolaan sampah yang saling berhubungan antara satu yang lain. Oke, kita lanjut ya. Aspek pengaturan gitu ya. Kita coba bahas sedikit-sedikit gitu. Aspek pengaturan yang kemarin teman-teman buat menjadi tugas gitu ya. Dari ranahnya undang-undang, ya, peraturan pemerintah, peraturan presiden, ya. Kemudian peraturan-peraturan menteri yang berhubungan dengan pengelolaan sampah. Walaupun dari sini ada yang masih ketinggalan gitu ya. Tapi sudah update nih, ada Permendagri 7 tahun 2021 nih, paling paling kanan bawah gitu. Uh, dan uh, saat kita bicara aspek pengaturan, sebenarnya tidak hanya di sini ya, tidak hanya cukup di ranah kementerian gitu, ya. Tapi di daerah juga akan punya terkait dengan regulasi-regulasi tersebut ya. Misalnya uh, dampak dari adanya Perpres 97 tahun 2017 misalnya ya, tentang Jaksranas, berarti daerah-daerah harus punya Jaksrada gitu. Jadi kalau provinsi kita 38 ya, 38 saat ini dengan 400-an kabupaten kota, berarti ya punya sekitar hampir 500 regulasi terkait dengan Jaksrada masing-masing gitu. Jadi ini menjadi hal yang penting juga bahwa saat aspek pengaturan diberlakukan, berarti ada implikasi hukum ya, yang akan menimbulkan regulasi-regulasi yang lain gitu, ya, uh, terkait dengan pengelolaan sampah. Dan tidak hanya itu, tidak hanya di tingkat nasional, daerah tadi kita sudah bahas lewat Perda, Pergub, ya, Perbu, tapi juga ternyata berdampak pada tingkatan lokal gitu ya. Misalnya di di bawah kabupaten kota ada kecamatan, tapi kecamatan saya biasanya jarang banget ya. Atau bahkan tidak ada peraturan camat yang berhubungan dengan pengolahan sampah ya. Tapi di bawahnya itu ada misalnya pemerintah kelurahan, pemerintah desa gitu ya. Ini menjadi hal yang penting. Apalagi saat ini kan pemerintah desa sangat memiliki power ya untuk mengendalikan aktivitas pembangunan baik fisik maupun non fisik di wilayah pedesaannya gitu. Jadi setelah peraturan menteri, peraturan daerah, kemudian ada peraturan-peraturan di tingkat desa. Dan sesuai dengan tata cara uh, penerbitan aturan ini, ada ranah-ranah yang harus ada penekanan. Misalnya kita lihat bahwa saat kita berbicara undang-undang itu halnya umum sekali. Kemudian agak mendetail di dalam peraturan pemerintah. Lebih detailnya lagi pada saat peraturan menteri misalnya. Sangat spesifik berbicara tentang perhitungan, baku mutu, ya. Kemudian cara-cara mendapatkan. Gitu. Nah, harapannya di tingkat lokal, yaitu desa misalnya, ini juga menjadi hal yang penting gitu. Saat dibuat regulasi tingkatannya desa, jangan berbicara seperti undang-undang gitu ya. Tidak akan bisa jalan. Bicaranya adalah tingkatannya desa, kearifan lokal ya. Uh, Kemudian ya local wisdom ya, kekuatan di desanya itu di yang akan dikelola dan mendukung pengelolaan sampah itu apa? Itu bisa diangkat di dalam peraturan desa. Itu menjadi penting. Misalnya kita kenal nih di Bali ada satu desa yang sangat bersih ya, Panglipuran. Itu mereka memiliki peraturan desa yang mengatur seluruh warga, seluruh masyarakat di desa tersebut untuk taat supaya pengelolaan sampahnya bisa berjalan dengan baik gitu. Jadi mindset saat ada peraturan berarti apa? Peraturan itu dibuat untuk dilanggar mungkin harus harus dihilangkan dulu gitu ya. Itu akan berbeda konteksnya. Law enforcementnya harus harus lebih diperkuat saat ini. Kemudian aspek yang berikutnya adalah aspek kelembagaan gitu. Presiden misalnya mengeluarkan Jakstranas, kepala daerah mengeluarkan Jakstrada, gitu ya. Kemudian kementerian punya OPD-OPD terkait yang juga berhubungan dengan daerah, gitu ya.
Dinas Lingkungan Hidup, kemudian ada Kementerian Lingkungan Hidup. Di Dinas Lingkungan Hidup mungkin punya unit pelayanan teknis yang melakukan pelayanan terhadap aktivitas-aktivitas masyarakat. Kemudian aktivitas masyarakat juga punya kelompok swadaya masyarakat, gitu. Kemudian punya kelompok di dalam kelompok masyarakat itu sendiri yang berkoordinasi lewat RT RW, gitu. Ada kelompok PKK, kelompok arisan, kelompok ronda dan seterusnya. Itu adalah unit-unit kelembagaan dari mulai level tertinggi sampai level terendah, baik itu yang diakui secara resmi maupun pengakuannya sifatnya adalah lokal, gitu. Dan eh, ketua paguyuban ronda misalnya kan tidak ada SK gubernur gitu. Ya mungkin hanya ada surat saja dari RT atau RW, gitu. Jadi jalur jalur kiri dan jalur kanan ini, eh, jalur kanan yang dimaksud adalah Kapanewon, misalnya contohnya Jogja gitu, pakai istilah Kapanewon. Itu sama dengan kecamatan, kalurahan sama dengan desa, padukuhan atau bentuk yang lain gitu. Sangat tergantung dari kondisi lokal yang ada di wilayah tersebut. Tapi kesannya adalah yang kiri dan yang kanan ini eh, tujuannya sama dalam pengolahan sampah, tapi tidak saling beriringan bergandeng tangan gitu ya, supaya persoalan pengolahan sampah di level terendah itu bisa berjalan dengan baik. Misalnya DLH contohnya, DLH punya binaan sebuah TPS 3R. Misalnya. TPS 3R sebenarnya bisa nih dikaitkan dengan pemerintah kecamatan, pemerintah desa, karena menggunakan misalnya tanah yang dimiliki oleh desa tersebut. Tapi bagaimana jalur koordinasinya gitu ya? Eh, Tidak semulus itu gitu. Walaupun beberapa daerah berhasil, tapi banyak daerah yang belum berhasil mengkoordinasikan itu. Jadi TPS 3R merasa di bawah DLH, ya, tapi kemudian dia beroperasi di wilayah area administrasi tersebut gitu. Jadi yang tidak didukung juga oleh pemerintah kabupaten atau pemerintah desa gitu. Yang seharusnya dia bisa mendapatkan misalnya dana desa dan seterusnya. Jadi kelembagaan ini kita perlu pandang penting ya, karena dia akan terlibat dalam berbagai macam aktivitas yang ada gitu. Mulai dari aktivitas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pendampingan, pembinaan, peningkatan kinerja. Jadi konsepnya tidak seperti pengawasan ya, ya industri dan seterusnya yang memang ada pembinaannya juga. Tapi ini yang kita ajak dalam masyarakat. Salah satunya misalnya bank sampah, TPS 3R, yang mereka belum kenal sama sekali dengan sampah pada saat diajak, terus kemudian diubah mindsetnya supaya bisa bergerak melakukan pengolahan sampah, gitu. Tapi pasti banyak sekali tantangan yang mereka hadapi, gitu. Jadi kemana mereka akan pergi gitu ya. Nah, saat mereka dilibatkan dalam aktivitas perencanaan, aktivitas pelaksanaan, kemudian dievaluasi, monitoring dengan baik, didampingi dengan baik, dibina, ya, akhirnya kinerjanya juga ikut meningkat. Meningkatnya kinerja dari level terbawah ini juga akan terbawa ke atas dengan sistem SPSN tadi, gitu. Jadi uh, sangat sudah didukung bahwa peran serta masyarakat ini sangat penting dalam pengolahan sampah yang ada di Indonesia. Jadi intinya adalah siapa melakukan apa gitu, itu harus jelas gitu. Kemudian bagaimana cara melakukannya? Hmm. Nah, itu juga harus jelas gitu. Kapan waktunya? Kalau disambung nih ya, bertanggung jawab kepada siapa? Misalnya contoh ya, TPS 3R yang dilakukan di KSM ini ya, TPS 3R. TPS 3R itu ditempatkan di tanah kas desa misalnya. Ya, atau di daerah lain, saya nggak terlalu paham istilah tanahnya nih. Jadi tanah milik desa atau milik pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi ya, ya intinya itu adalah tanah negara. Digunakan untuk aktivitas TPS 3R. Dibina, didampingi oleh DL. Setiap periodenya TPS 3R diminta untuk melakukan pelaporan kepada Dinas Lingkungan Hidup sebagai capaian pengolahan sampah di daerah tersebut. Baik itu masuknya ke pengurangan kah, penanganan kah,
bebas saja gitu karena konteks itu pun belum terlalu jelas gitu. Tapi saat dia menggunakan tanah tersebut, seharusnya dia buat laporan juga ke pemerintah Kapanewon atau pemerintah desa. Tapi karena tidak diatur, akhirnya tidak membuat pelaporan tersebut. Karena tidak membuat pelaporan, desa juga tidak merasa memiliki terhadap aktivitas TPS 3R. Jadi akhirnya ya TPS 3R-nya berjalan sendiri. Padahal DLH sendiri kan banyak sekali juga yang harus diurusi. Jadi penting untuk siapa bertanggung jawab kepada siapa yang hubungannya nanti dengan aktivitas evaluasi monitoring, pendampingan, pembinaan, hingga urusan pelaporan. Ini menjadi hal yang penting. Jadi kalau kita list ya, Bu Bebasari melis nih, di tingkat kementerian mana saja yang hubungannya berpotensi dalam pengolahan sampah. Gitu. Di tingkat daerah apa saja yang berhubungan dengan sistem pengolahan sampah. Juga ada lembaga non pemerintah ya, swasta, LSM, media, lembaga pendidikan, organisasi berbasis komunitas gitu ya. Ini semuanya saling berhubungan dengan eh, pengelolaan sampah. Jadi lembaga-lembaga yang terlibat sebenarnya sangat banyak ya. Dan bagaimana mengatur aktivitas pelibatan tersebut. Ini terkait dengan aspek kelembagaan. Kemudian yang berikutnya, teman-teman semuanya, aspek yang sangat sering kita dengar, ya, aspek teknis operasional. Bagaimana sampah, sampah dari sumber sampah pemukiman, perkantoran, pusat perdagangan, fasilitas umum, sekolah, rumah sakit, dan seterusnya. Bagaimana proses tersebut dikumpulkan, gitu ya? Dikumpulkan oleh eh, komunitas, pemerintah daerah, atau individu itu sendiri. Sangat tergantung dari konsep, misalnya kita pernah mendengar istilah komunal langsung, individual tidak langsung, gitu ya. Hmm, Kalau belum pernah dengar nanti saya kasih link bahan kuliah S1 gitu ya. Nah, saya punya video terkait dengan penjelasan pengumpulan tersebut. Ya. Terus kemudian yang berikutnya adalah urusannya dengan transfer point. Bagaimana memindahkan sampah yang sudah dikumpulkan ke kendaraan pengangkut yang lebih besar. Baik itu tinggal pindah kendaraan saja, atau dengan konsep pengolahan. Makanya kita kenal dari TPS menjadi TPS 3R. Dari yang sekedar untuk dipindahkan kendaraannya, kemudian diminta untuk dilakukan pengolahan di TPS 3R tersebut. Nah, diangkut, kemudian sampai berakhirlah di TPA. Nah, ini sering disebut sebagai Municipal Solid Waste Management, ya. Management System, gitu. MSW, gitu ya. Ini nomor satu. Ini teknis operasional. Berarti kita sedang berbicara bagaimana sampah tersebut bisa pindah dari sumbernya menuju ke tempat pengolahan. Baik di skala kawasan, berupa transfer point ini, ataupun di skala akhir, di ujung dari sebuah sistem. Kita kenal tuh end of pipe, ya. Ah, cradle to grave, gitu, dan seterusnya. Ah, Nah, yang kedua, gitu ya, yang bisa dilakukan oleh masyarakat yang masih hubungannya dengan teknis operasional adalah pengolahan secara individu. Gitu. Sudah dipilah, organiknya dikompos. Gitu. Jadi artinya dia tidak membiarkan sampah itu berakhir begitu saja di tempat pemrosesan akhir. Jadi dilakukan proses individu. Terus kemudian yang berikutnya adalah ada juga nih sumber sampah ya, yang sudah bekerja sama dengan sektor informal, baik itu kerjasama formal maupun kerjasama non formal gitu, atau menyerahkan sampah terpilah tadi ke mana? Ke pengepul, pemulung, kan nggak perlu bekerja sama dan seterusnya. Gitu. Yang artinya sampah kita akan berakhir kemana? Ke industri, mengembalikan sampah kita
atau seringnya kalau saya sosialisasi sama masyarakat, saya bilangnya gini, Bapak Ibu, kita punya dua sampah, gitu. Sampah alam dan sampah pabrik. Sampah alam itu apa saja gitu ya. Sampah organik, sampah sisa makanan, sampah daun, sapuan halaman itu semuanya sampah alam. Tugasnya kita adalah membuat siklus alam itu tetap tertutup ya, menjadi loop cycle yang sempurna. Ya. Berarti sampah alam kita mencoba untuk kembalikan ke alam istilahnya. Bagaimana eh, bagaimana daun dan seterusnya ini dapat dilakukan proses pengomposan dan seterusnya. Kemudian sampah yang kedua adalah sampah pabrik. Seluruh sampah yang tidak termasuk dalam kategori alam, berarti itu termasuk kategori sampah pabrik. Kita berusaha untuk mengembalikan sampah pabrik itu kepada pabriknya. Misalnya di dalam eh, Permen LH 13 tahun 2013 kalau saya tidak salah tentang bank sampah yang sekarang sudah diatur dengan regulasi terbaru lagi gitu ya. Tapi di dalam regulasi bank sampah tadi rasanya menjadi regulasi pertama yang membawa konsep EPR, Extended Producer Responsibility. Bagaimana tanggung jawab ya? Tanggung jawab yang lebih extend ya. Dia tidak hanya mengeluarkan produk tapi bertanggung jawab terhadap produk yang dihasilkan, terutama urusannya dengan kemasan, kemasan dari produk tersebut. Bagaimana EPR ini bisa berjalan dengan baik. Ya. Jadi satu, kemudian dua, kemudian tiga ini menjadi hal yang dasar ya, dalam teknis operasional. Tapi kita sadar bahwa tidak semua orang juga melakukan satu atau dua atau tiga gitu. Ada juga kelompok yang juga masih mengorbankan lingkungan terkait dengan pengolahan sampah yang dilakukan. Ya, dia melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak ramah lingkungan, gitu. Dibakar, dibuang sembarangan, ditanam di tanah dengan sampah yang bercampur, ya dibuang ke sungai, gitu, berakhir ke laut, dan seterusnya. Jadi, nomor 4, tugas kita adalah mengurangi nomor 4. Bagaimana meningkatkan nomor 1, bagaimana meningkatkan nomor 3, dan nomor 2. Sedangkan nomor 4 ditekan ya, ditekan. Tapi konsepnya sebenarnya kalau kita lihat dari kiri ke kanan, kalau di bagian satu ini sudah dilakukan dengan maksimal, ya, berarti kan yang keluar itu adalah residu. Jadi residu-residu tersebut ya itu diangkut lewat proses tadi, transfer point hingga ke TPA, yang jumlahnya secara jumlah akan lebih sedikit. Gitu. Jadi menjadi tantangan. Nah, saya akan kasih contoh sedikit ya. Bagaimana teknis operasional ya, itu akan menentukan berbagai macam hal saat kita punya rencana. Nah, teknis operasional ini biasanya dibahas salah satunya di rencana induk, di master plan pengolahan sampah, di PTMP, ya, perencanaan teknis manajemen persampahan. Itu setiap kota ya, punya rasanya, walaupun mungkin sudah beberapa tahun kemarin atau sudah sedang berjalan di tahun ini. Ya. Nah, kita lihat bahwa teknis operasional itu akan menentukan. Misalnya teknis operasional A modelnya tadi. Gitu. Ya. Perlu ditentukan rencana aktivitas hulu hilir tadi dulu. Gitu. Ya. Karena akan mempengaruhi kebijakan di tingkat daerah. Itu penting. Gitu. Dan itu belum disadari oleh kita. Gitu. Sehingga misalnya kita bicara gini ya, ada aktivitas hulu hilir yang di hilir nanti sampah itu akan dipakai energinya, gitu ya. Dihasilkan energi lewat aktivitas termal misalnya, pembakaran sampah. Berarti di hulu, ya, kita kembali ke hulu. Ya. Jadi kalau kita gambarkan tadi, di TPA-nya, oh, mana kursor, kursor, ini dia. Di TPA, gitu ya, akan dibakar-bakar.
katakanlah pakai sejenis insinerator, gasifikasi, pirolisis, yang pokoknya bakar loh. Keluarnya adalah energi. Ya. Saat kita punya kebijakan di satu kota tersebut menghasilkan itu, gitu, berarti di sumber sampah, ya, nah ini hubungannya sama kebijakan. Sumber sampah itu tidak perlu milah lima, guna ulang, daur ulang. Ujung-ujungnya mau dibakar kok, kecuali punya alternatif lain ya. Tapi kalau satu saja dibakar, toh berarti pilihnya adalah pilahan sampahnya adalah pertama adalah sampah mudah atau dapat terbakar, sampah yang tidak bisa terbakar. Jadi pilihannya adalah pemilahan yang perlu dilakukan oleh masyarakat. Bapak Ibu, tinggal gampang nih. Kita akan menggunakan teknologi bakar-bakar sampah. Ya udah sekarang mulai sekarang pilah sampah menjadi dua jenis saja. Satu bisa terbakar, satu tidak bisa terbakar. Yang bisa terbakar akan diangkut oleh proses pengumpulan, transfer poin, pengangkutan, dan seterusnya. Sedangkan yang tidak bisa terbakar, selesaikan di ranah individu. Berarti itu akan menentukan, gitu ya, menentukan aktivitas yang ada. Kalau kita paham hulu ke hilir. Begitu juga teman-teman semuanya dengan kelembagaan, partisipasi masyarakat, pembiayaan, dan seterusnya. Jadi, nah ini menjadi poin, gitu ya. Oh, berarti teknis operasional itu sangat menentukan yang lain. Iya sih, yang lain juga menentukan teknis operasional, gitu. Jadi saling berhubungan agar kebijakan kita tidak membingungkan, gitu. Oke lah, sekarang nggak pakai bakar-bakar sampah. Kita pakai konsep bank sampah. Ya sudah, berarti semua kebijakan diarahkan bagaimana bank sampah tersebut bisa berjalan dengan baik. Disiapkan lembaga yang bisa mengevaluasi kinerja dari bank sampah tersebut. Disiapkan forum bank sampah. Ditingkatkan partisipasi masyarakat. Dibiayai bank sampah tersebut. Kalau memang arahnya ke sana. Ya. Nah, walau komposisi karakteristik sampah di Indonesia secara umum relatif sama, namun terdapat berbagai macam pertimbangan untuk menentukan teknis operasional. Misalnya partisipasi masyarakatnya, tersedia nih supply chain-nya di satu daerah nih, ya, misalnya ya. Sleman gitu ya, Kabupaten Sleman di DIY, tempat kampus kita ya. Eh, Ketersediaan supply chain-nya perlu dihitung. Satu Sleman itu menghasilkan berapa banyak sampah? Oh, ada 200 ton per hari. Saat kita menerapkan teknologi, ada minimum requirement dari teknologi tersebut. Misalnya ada teknologi yang bilang apa? Saya sangat efektif untuk mengolah kalau pakai teknologi ini adalah 1.000 ton per hari, misalnya. Misal, ya. Di bawah itu apa yang terjadi? Tidak untung, gitu. Karena hasil yang didapat itu rendah, kecil, sehingga pas dijual ke produk yang membutuhkan, ke pihak yang membutuhkan produk tersebut, kita tidak bisa memenuhi spesifikasi kuantitas yang mereka harapkan. Bahkan saya udah bilang kemarin, 1.000, kok dibuat 200? Ah, kami punyanya cuma 200 sih. Terus ini kita bawa kemana? Nah, ini menjadi pertanyaan lagi ya. Menjadi hal yang sulit lagi saat ditanyakan bahwa kemana kira-kira gitu. Kondisi geografis, kemampuan pendanaan ini sangat penting ya. Sanggup nggak ya melakukan pendanaan? Baik itu sifatnya investasi. Oke lah, investasi itu ranahnya pusat gitu. Nah, bagaimana dengan operational maintenance gitu dan kesiapan kelembagaan? Jadi ini yang dapat disampaikan bahwa teknis operasional itu, oh ternyata menentukan hal yang lain ya. Gitu. Jadi menjadi hal yang penting juga. Nah, kita coba lihat nih aspek yang berikutnya terkait dengan peran serta masyarakat. Hmm? Masyarakat masih beranggapan bahwa sampah tidak menjadi tanggung jawab bersama. Mayoritas masih memperlakukan sampah dengan membuang ke tempat sampah tanpa ada perlakuan tertentu. Ini menunjukkan bahwa aspek kita masih jalan masing-masing. Aspek kita masih jalan masing-masing. Saat regulasi berbicara harus
masyarakat itu terlibat, berarti saat masyarakat tidak terlibat, ada regulasi yang tidak berjalan dengan baik. Ada teknis operasional yang mungkin juga akan mengganggu peran serta masyarakat. Saya sudah milah, Mas, tapi kok dicampur lagi gitu. Itu menurunkan peran serta masyarakat. PR-nya di situ. Beberapa bank sampah yang dibentuk tidak berkelanjutan. Ya perlu dievaluasi. Kenapa tidak berkelanjutan? Apakah dia bermasalah dengan aspek kelembagaan? Apakah dia bermasalah dari aspek regulasi? Sehingga bank sampah tidak menarik untuk dilakukan. Tapi kalau ada regulasi daerah, misalnya gini ya, eh, desa ya, apa des, seluruh penduduk sesuai dengan kakaknya, minimal satu kakak, satu akun bank sampah. Kalau tidak bagaimana? Oh, ada sanksi, ya. Sanksinya misalnya administrasi, pengurusan KTP yang sedikit terhambat, ya. Itu bisa jadi, gitu. Karena tidak mengikuti tadi regulasi yang ada. Tapi saat ada orang, 10 orang di desa tersebut menjadi pelanggan bank sampah, 100 orang di desa tersebut tidak peduli tentang sampah. Tapi kedudukannya sama, tidak ada perbedaan yang tertarik mengelola sampah, yang tidak tertarik mengelola sampah. Jadi apa yang terjadi? Ya, yang tertarik tadi 10 orang bisa ngikut ke yang 100 orang, ya. Atau yang 100 orang pun bisa ngikut yang ke 10 orang. Jadi sangat memungkinkan. Yang berikutnya adalah kesadaran masyarakat ini juga sama ya. Pembatasan timbulan sampah yang rendah, ya. Pembatasan selama ini masih dalam bentuk himbauan. Nah, ini menjadi hal yang penting juga bagaimana kesiapan aspek-aspek tersebut dalam mendukung keberlanjutan pengolahan sampah, gitu. Kurang basis data dalam perhitungan pengolahan sampah. Bisa jadi gitu ya. Kita sebenarnya nggak punya data terkait dengan perhitungan pengurangan sampah tersebut. Contohnya saja misalnya DIY, gitu. SIPSN-nya nanti boleh teman-teman cek. Selengkap apa mereka dalam menginput data tersebut ya. Nah, kita masuk ini udah mulai studi kasus sebenarnya ya. Kita masuk yang lebih detail ya dalam sebuah studi kasus hubungannya dengan pengolahan sampah berkelanjutan. Inginnya studi kasus ini punya solusi gitu ya, supaya pengolahan sampahnya berkelanjutan. Berarti yang dibahas adalah studi kasus yang agak negatif gitu ya. Kebingungan, uh, konsistensi gitu ya, inkonsistensi dalam pengolahan sampah. Contoh ya, contoh. Saya coba nih, oh saya rubah dulu, jangan dibuat ada namanya. Gitu ya. Oke, mudah-mudahan sudah muncul ya. Misal gini ya, teman-teman. Saat ingin mewujudkan pemilahan sampah yang baik, karena laporannya adalah tingkat pemilahan sampah kita rendah. Apa masalahnya? Kan perlu dicari tahu. Nah, kita lihat dari segi regulasi. Regulasi. Berarti saat memilah sampah itu aspeknya uh, teknis operasional, gitu. Menyediakan tong sampah, warna tong sampah, jenis sampah. Misalnya kita lihat di peraturan yang nasional. Permen PU nomor 3 tahun 2013. Dia berbicara tentang jenis-jenis sampah sesuai dengan pilihan. Ada organik, ada guna ulang, ada daur ulang, ada B3, ada residu. 5 jenis sampah. Walaupun kita bingung juga nanti, guna ulang itu apa, daur ulang itu apa, gitu kan. Dan seterusnya. Berarti 5 jenis. Nah, ini udah dibuat nih. 1, 2, 3, 4, 5. Walaupun belum ada regulasi yang me- mensyaratkan warna tertentu, gitu. Kemudian di Perda X, sebuah kabupaten X ini, atau kota X, atau provinsi X lah kira-kira. Kemudian ini ada nomornya juga gitu. Nomornya nggak usah lah, pura-pura ini nomornya. Hmm. Sampah yang mudah terurai dibagi. Oh, dirubah nih kalimatnya. Dari organik menjadi sampah yang mudah terurai.
masih masuk lah ya. Dibahasakan dengan bahasa yang lebih sederhana. Oh, pokoknya semua sampah yang mudah terurai masuk nomor satu. Nomor dua gitu ya. Nomor dua, sampahnya agak di ini, apa namanya? Dirubah gitu ya. Namanya. Tapi mirip lah ya. Guna ulang sampah yang dapat digunakan kembali. Ini sama lah digunakan. Ya. Tapi bahasanya dirubah. Kemudian sampah yang dapat didaur ulang. Oke juga lah, daur ulang. Sampah yang mengandung B3. Sampah yang mengandung B3. Jadi dalam konteks uh, permen, per, sekarang B3 PP ya, PP 22 gitu. Dulu kan permen LH 101 2014 ya, 14. B3 gitu. Kemudian di dalam permen PO disebutkan residu, tapi di dalam perda ini disebutkan sampah lainnya. Ya oke lah bisa residu yang tidak termasuk sampah kategori 1, 2, 3, 4, kemudian masuknya lainnya. Dan itu diamini juga oleh PP 81, Permen LH nomor 16 tahun 2011. Ini oke, setuju gitu ya, setuju terkait dengan hal itu. Ini kita akan lihat lagi gitu ya. Ini tingkatnya adalah provinsi ya. Prov, ini nasional. Kita lihat di regulasi tingkatnya lebih lokal lagi, kabupaten kota. Perbub X, nah ini balik lagi, nomor 4 tahun 2015, ya hilangkan saja, contoh saja. Diharapkan pemilahan di sumber sampah menjadi organik. Nah, balik lagi nih, ke regulasi yang pertama, organik. Kemudian nomor 2, anorganik. Nah, ini udah berbeda ya, dengan regulasi yang sebelumnya. Tapi masih oke lah. Semua yang guna ulang, daur ulang, masuklah anorganik. Oke. Yang nanti akan berhulu berhilir kepada bank sampah. It's okay gitu ya. Tapi kemudian ada pengertian yang lain gitu ya. Sampah spesifik gitu ya. Ini menarik gitu, sampah spesifik. Padahal sampah spesifik itu baru diatur di tahun 2020 gitu. Permen PP ya, PP 27 tahun 2020. Tapi Perbum ini ya katakanlah ini benar tahun 2015. Dari mana sumbernya sampah spesifik? Sampah spesifik belum diatur gitu ya. Belum diatur secara jelas, baru disebutkan saja di peraturan di regulasi UU 18 tahun 2008. Sampah rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga, sampah spesifik. Jadi di sumber sampah ada 3 jenis pemilahan ini. Tapi kalau kita lihat di TPS bagaimana? Jadi diminta sumber sampah menyetorkan sampah atau dikumpulkan oleh petugas sehingga di TPS, TPST, TPS 3R ini balik lagi ternyata diharapkan terjadi pemilahan seperti ini. Jadi kalau udah boleh dibilang sumber milah beda, di TPS harapannya milah beda lagi. Nah, ini mungkin bupatinya baik ya terhadap masyarakat. Jangan bingung-bingung lah, 5 tuh banyak tuh. Kita buat 3 aja lah. Tapi menjadi tidak konsisten gitu ya. Apa yang diinginkan dari aktivitas pengolahan sampah di level lokasi tersebut. Gitu. Nah, kalau kita lihat bahwa masyarakat sebenarnya lebih mengenal istilah-istilah ini gitu. Misalnya SNI tentang sampling gitu, ya, sampling sampah. Ada sisa makanan, kayu, ranting, kertas, plastik, logam, kain, dan seterusnya yang juga muncul di dalam SIPSN. Nah, masyarakat itu mengenalnya jenis sampah ini. Jadi saat diminta untuk memilah sampah, guna ulang, daur ulang, mungkin perlu contoh dulu. Ini apa yang dimaksud dengan guna ulang dan daur ulang. Akhirnya masyarakat kita jadi tidak terlalu peduli. Ya sudahlah,
Tong sampahnya aja sulit gitu ya. Tong sampahnya saja tidak konsisten. Jadi akhirnya tidak melakukan pengolahan yang baik. Ini contoh kasus pertama gitu ya. Yang kedua gitu ya. Ini masih ngomongin tentang konsistensi pemilah. Ini yang mungkin terjadi. Sumber sampah itu diajak untuk proses edukasi, sosialisasi, diajak untuk dipaksa lewat surat edaran supaya milah sampah. Tapi tadi balik lagi ya, milah sampah versinya siapa gitu? Versinya Perda, versinya Perbub, atau versi siapa? Harus jelas gitu. Tapi ya, selain dia harus jelas di levelnya sumber sampah, harus jelas dulu. Di level berikutnya adalah pengumpulan. Berarti apa? Perlu disediakan tempat pengumpulan atau kendaraan pengumpul yang terpilah. Pengumpulan lokasinya terpilah, aktivitas pengumpulannya juga terpilah. Jangan sampai sampah tersebut dicampur kembali. Capek banget rasanya untuk ngajak masyarakat untuk mau memilah sampah gitu. Itu bukan pekerjaan yang mudah dan pendanaannya pasti mungkin cukup besar untuk aktivitas sosialisasi, edukasi, dan seterusnya. Nah, di sini diajak untuk milah, oke, dan pemilahan. Sip, oke. Di sini dicampur lagi. Tapi di tempat pengolahan, di TPS 3R, di TPST, di TPA, ini diharapkan sampah dapat dipilah kembali. Diharapkan ya, saya tulis ini. Ya, diharapkan gitu. Tidak wajib gitu. Tapi kalau mau dipilah, ya dipilah lagi. Jadi artinya apa? Sudah dipilah, tidak dipilah, kemudian dipilah lagi. Berarti PR-nya adalah sarana pengumpulan, pengangkutan sampah harus dibuat sedemikian rupa sehingga menjamin bahwa sampah yang diangkut atau dikumpulkan tersebut dalam kondisi yang terpilah. Nah, apa dampaknya dengan sistem tersebut? Ya. Dengan ketidakjelasan sistem ini, dampaknya apa? Sampah itu semakin turun kualitasnya, gitu. Yang awalnya kertas di tong sampah sendiri, kemudian dicampur di proses pengumpulan, tong sampahnya apa? Kertasnya kena minyak, kena apa? eh, sisa ikan, sisa sayur. Akhirnya sampah kertas yang seharusnya di sumber sampah itu bisa terpilah dan kualitasnya bagus, kan nilai jual sampahnya juga akan semakin tinggi. Ya. Akhirnya juga ya, mengakibatkan kemampuan pemilahan semakin rendah. Karena apa? Proses yang tidak jelas. Ya. Ya, saya sudah pilah-pilah ternyata cuma dapat 1 kilogram styrofoam, misalnya kayak gitu ya. Sudah dipilah macam-macam, styrofoam saya kumpulkan. Saya jual ke pengepul. Ternyata tidak diterima. Cari lagi pengepul yang menerima jenis styrofoam. Ada, tapi harganya rendah. Gitu. Jadi akhirnya apa? Dengan harga rendah tadi, pengelola berkeinginan ya sudahlah, tidak usah dipilah-pilah lagi aja. Nah, jadi akhirnya residunya akan berakhir ke lingkungan dengan kuantitas yang lebih besar. Gitu. Jadi PR-nya ada di sana. Ini masih ada kan? Ada, oke. Eh, Selanjutnya, ya, ini kasus yang berikutnya lagi, gitu ya. Tadi sudah 2 kasus. Kejelasan pembagian tugas. Misalnya punya nih bank sampah, paguyuban bank sampah, kelompok bank sampah apa begitu ya, yang rame-rame ya, kumpulan bank sampah. Kan seharusnya saat kita punya pengolahan sampah yang dibagi menjadi 2, pengurangan dan penganaan, kita bagi tugas yuk gitu. Masyarakat nih ngomong nih, kita bagi tugas, pemerintah tugasnya yang mana, eh, pengolah sampah mandiri tugasnya yang mana gitu. Kan sudah jelas Pak, di dalam SIPSN sudah jelas. Pokoknya aktivitas penanganan sampah sebagian besar itu akan dikelola oleh dinas, sedangkan yang berbasis masyarakat akan dikelola oleh masyarakat.
Nah, pertanyaannya adalah kayak gini misalnya. Satu bank sampah, ya, bank sampah punya 200 nasabah, tiada kakak. Ternyata di RW tersebut, ini sudah habis kakaknya. Segitu dan semuanya berlangganan sebagai nasabah bank sampah. Tapi kan 200 kakak ini punya sampah yang lain. Ini organik. Itu tugasnya bank sampah untuk mengedukasi mereka supaya pengolahan sampah organiknya bisa berjalan dengan maksimal. Ya. 200 kakak punya anorganik layak jual. Jual ya, artinya bisa mekanisme market tadi. Organik. Oke, masuk BS. Eh, gitu ya. Tapi 200 kakak ini juga punya. Dia bukan organik, dia juga anorganik, bukan layak jual. Atau kita sebut sebagai residu. Nah, kalau benar dilakukan pengelolaan, ini, oh saya sudah kelola organik nih Bapak Ibu, sudah edukasi luar biasa. Saya sudah kelola anorganik Bapak Ibu. Nah, sekarang tugas Bapak Ibu mengelola residu boleh nggak? Ya? Jadi berbagi peran tadi. Saat kita minta milah orang-orang di rumah itu pilahlah sampah B3. Sebagian besar jawaban kita yang ada di Dinas Lingkungan Hidup mungkin bertanya, kemana B3 yang sudah dikumpulkan oleh masyarakat? Ada nggak drop pointnya? Misalnya Jogja nih punya drop point yang terbatas ya. Bagaimana sampah B3 itu bisa terpilah sejak dari sumbernya. Jadi diperlukan juknis perbuk tentang aktivitas teknis dalam keterlibatan kelompok atau orang sebagai individu dalam sistem pengolahan sampah. Sudah berapa kasusnya? Tiga ya. Ini menjadi kasus yang menunjukkan salah satunya adalah ketidakberlanjutan dari program yang ada. Nah, kita inginkan setiap kebijakan kita dia menghasilkan suatu kemanfaatan ya. Jadi ini menjadi hal yang penting. Gitu. Oke, berikutnya gitu ya. Ini contoh kasus yang lain lagi gitu ya. Tapi masih hubungannya dengan keterlibatan masyarakat, aspek teknis operasional, kemudian uh, terkait dengan apa namanya uh, peran serta masyarakat. Nah, contohnya ini saya yakin juga sering mendengar ya. Sampah nih ya, sampah yang kita punya di rumah kita, sampah yang kita punya di rumah. Kemudian kan kita diajak untuk melakukan pemilahan gitu ya. Sampah ini, sampah ini, sampah ini. Oh, setorkan ke bank sampah atau sedekah sampah. Sampah tidak punya nilai jual atau residu berakhir ke lingkungan. Ini kita buka aja. Ada yang dibakar, ada yang dibuang sembarangan, gitu. Dan seterusnya. Karena kebetulan di wilayah tersebut tidak dilayani oleh truk pengambilan sampah. Jadi mau tidak mau lingkungan akan berdampak kepada sampah. Kemudian sampah yang tidak dipilah, ya, kalau tidak dipilah seperti apa? Ada TPS 3R yang mencoba melakukan aktivitas pemilahan sampah. Itu berhasil di sana ada organik diolah menjadi kompos, ya. Bahkan periode ini TPS 3R itu periode tugas akhir kali ini sangat banyak peminatnya tentang TPS 3R. Baik itu K3 gitu ya, melihat hal-hal yang lain di dalam TPS 3R tersebut. Nah, pertanyaannya adalah di sini nih ya. Saat bank sampah sudah bisa hidup, sedekah sampah bisa hidup, dia akan menyetorkan sampah yang berhasil mereka kumpulkan ke berbagai macam komponen menuju industri daur ulang. Pengepul kecil, pengepul besar, besarnya lagi, terus kemudian masuklah ke industri daur ulang. Terus begitu saja. Tapi ada yang menarik adalah saat pemerintah membuat program
mengadopsi program dari sumber yang lain mungkin gitu. Jadi dibuat program di warna hijau, diminta untuk melaporkan di warna hijau dan seterusnya. Jadi ada peran pemerintah di warna biru ya, bukan hijau, biru. Tapi yang menarik adalah ternyata di bagian ini yang seharusnya menjadi poin penting dalam pelaksanaan bank sampah, sedekah sampah, TPS 3R. Tapi di simpul akhir ini, ya bayangkan ya misalnya setor sampah bulan pertama dapat 3 juta misalnya. Bu, saya nggak bayar dulu ya, bayarnya nanti gitu ya. 6 bulan sekali. Atau pas saya nanti jual, dapat hasil, kemudian saya bayar gitu. Eh, kemudian bilang lagi, oh ini saya bisa terima jenis sampah ini gitu. Ternyata pas diambil jenis sampahnya tidak bisa diterima. Akhirnya kembali lagi kepada masyarakat. Jadi apa? Untuk menjamin keberhasilan bank sampah, sedekah sampah, TPS 3, salah satunya bergantung kepada aspek yang lain gitu ya. Orang yang lain gitu ya. Jadi simpul akhirnya bergantung pada bagian yang merah ini. Bagaimana keterlibatan pemangku kepentingan menariknya ya. Apakah ada diajak pengepul, pemulung untuk duduk bersama, oh ini loh tujuannya Jogja ini gitu ya. Tujuannya Sleman ini. Kamu bisa nggak bantu supaya pengolahan sampah di Sleman jadi lebih bagus. Tapi apa yang terjadi? Simpul akhirnya ini dibiarkan begitu saja. Dilewatkan kepada mekanisme pasar, masyarakat harus bertahan sendiri, nyari sendiri, milah sendiri, dan seterusnya. Jadi, ya, kejelasan sistem ini membawa pengaruh ketidakberlanjutan dari pengelolaan sampah. Kira-kira gitu ya. Yang berikutnya apa lagi? Nah, yang ah, lainnya, gitu ya. Lainnya saya list saja. Contoh-contoh kasusnya. Misalnya perlu, misalnya ya, karena tadi tidak jelas siapa melakukan apa gitu. Jadi perlu ada pengaturan aspek regulasi terkait dengan lembaga pengelolaan sampah mandiri ini penting gitu. Ya. Bank sampah, sedekah sampah dan seterusnya agar mereka bisa berkembang, tidak saling makan antara satu dengan yang lain, tidak saling sikut-sikutan karena menganggap bank sampah saya lebih bagus, ya. Sedekah sampah saya lebih bagus. Apalagi berbicara apa? Konsep bank sampah itu lebih bagus daripada TPS 3R. Oh enggak, TPS 3R itu lebih bagus karena berani ngambil dalam kondisi tercampur. Bank sampah sih enak, terimanya yang bersih-bersih saja dan seterusnya. Jadi muncul banyak pertanyaan. Ya. Oke, terus kemudian apa? Studi kasusnya adalah di dalam regulasi disebutkan ada bank sampah induk. Ya. Tapi bagaimana peran pemerintah kabupaten, kota untuk bisa mewujudkan dari bank sampah induk ini. Supaya apa? Sampah yang sudah berhasil dikumpulkan di masyarakat itu tidak harus jauh-jauh ke pabrik ini, ke pabrik itu, dan seterusnya. Cukup masukkan ke bank sampah induk, kira-kira gitu. Dan yang berikutnya adalah studi kasusnya adalah saat kita berbicara pemerintah desa, punya kekuatan power yang besar. Jadi keterlibatan pemerintah desa dan level di bawahnya dalam pengolahan sampah berbasis masyarakat itu sangat penting. Ada beberapa lagi ya, kita lanjut. Diperlukan mekanisme evaluasi. Gitu. Selama ini nggak ada evaluasi untuk meningkatkan kinerja. Dan mungkin harus ada misalnya contoh ya, kayak fasilitator kesehatan. Gitu. Setiap kelurahan itu punya. Mungkin ke depan kita juga butuh fasilitator lingkungan gitu. Sehingga saat rumah saya mau buat kompos, oke lah saya baca dari Google gitu, lihat video di YouTube gitu. Tapi butuh juga orang yang terus mendampingi. Ya. Fasilitator ini dipakai kesehatan, dipakai pertanian. Kemudian stimulan insentif kepada kelompok yang berkinerja baik. Ya, misalnya tadi ada pernyataan saya adalah saat dia memilah sampah apa yang dia dapat, saat tidak memilah sampah apa yang dia dapat. Saat sama saja berarti performa orang yang sudah milah sampah akan menurun.
Yang berikutnya adalah event ya, acara-acara yang mendukung kreativitas dari produktivitas dari kelompok tersebut. Nah, untuk kegiatan usaha aktivitas pengolahan sampah terintegrasi dengan perizinan lingkungan, gitu ya, atau istilahnya dengan hal yang berbeda, gitu. Misalnya apa? Ah, Diharuskan, misalnya dibangun sebuah supermarket, ya, sebuah mall, gitu ya. Eh, harus bekerja sama dengan lembaga pengelola sampah terdekat di sekitar lokasi yang bersangkutan. Dan yang terakhir adalah regulasi dalam pembatasan plastik sekali pakai. Itu perlu dikaji supaya apa? Kita siap dalam menekan jumlah plastik yang sekali pakai, yang jenisnya sangat banyak, sangat beragam, teman-teman semua. Sampai bingung milihnya kalau kita masuk ke toko bahan plastik. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semuanya, gitu. Dan mungkin kita bisa melanjutkan sesi diskusi.